Akadnya ada dua dah tuh, entah itu ataupun meninggal. Kayak tadi, nih cerita sedikit, mudah-mudahan ada hikmahnya. Kayak tadi, sekitar ba'da zuhur, saya dikabarin sama temen, dia punya mertua dipanggil pulang ke rahmatullah. Nah mertuanya ini 3 hari sebelum meninggal, dia wasiatin sama mantunya, lo udah ngeluarin zakat belum? Belum mbak. Abak tenang aja dah, kita yang ngeluarin zakatnya abak. Namanya mantu, ya, dikeluarin tuh zakatnya. Habis dikeluarin zakatnya, mertuanya ngomong, gue pengen dah pakai baju gamis lebaran kali ini, biar kayak orang-orang kayak baju gamis putih gitu, pakai sorban putih. Nah namanya mantu ngikutin aja dah, dibeliin dah tuh, ya, dibeliin baju gamis putih, sorban putih. Ternyata sekitar jam 10 mertuanya dipanggil pulang ke rahmatullah. Nah bajunya buat siapa dah tuh? Buat orang lain. Artinya apa? Momentum akhir Ramadan ini bagi kita harus was-was. Kenapa? Bisa jadi belum sampai akhir Ramadan kita dipanggil pulang ke rahmatullah. Makanya gunain nih akhir-akhir Ramadan ini, kita giat-giatin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan man tala umruhu wa hasuna amaluh, siapa yang panjang umurnya bagus amalnya, ya. Makanya Pak Bu, ya, ini nasihat buat kita, termasuk saya sendiri. Tatkala kita berbuka puasa, ya, kita lihat wajah anak kita, kita lihat wajah cucu kita, kita lihat wajah cicit kita, kita lihat wajah suami kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih Ramadan tahun depan kita ketemu lagi atau enggak, ya. Mudah-mudahan kita dipanjangin umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa merasakan Ramadan tahun yang akan datang. Kalau enggak, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi satu kisah kenangan yang indah bagi keluarga kita tercinta. Amin Allahumma amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti halnya kita ketahui bahwasanya malam-malam terakhir, ada yang mengatakan malam terakhir, ada yang mengatakan malam ganjil, di mana ada satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan, yaitu malam apaan? Lailatul Qadar. Biasanya masyarakat netizen nih Pak, tahu netizen Pak? Masyarakat media sosial tuh biasanya akhir Ramadan pada pasang status, wah malam Lailatul Qadar nih, malam Lailatul Qadar, lu sholat tarawih kagak? Iya, sholat tarawih penuhnya awalnya doang, wah elah, belum azan isya ibu-ibu biasanya udah main rebut-rebutan naruh sejadah. Entar lah, udah mau dikit-dikit tuh sejadahnya makin maju. Kayak kita nih sekarang nih, alhamdulillah masih agak lumayan juga. Bisa jadi akhir-akhirnya habis, tinggal sebagian. Alasannya apa? Gue lagi ngecat rumah nih, lagi ngecat rumah. Padahal lebarannya cuma sehari Pak, bener gak? Iya kan, habis sholat id ngapain? Salam-salaman, makan opor, ziarah. Selebihnya apain? Tidur, iya gak? Bener gak? Tidur. Beda sama Idul Adha, iya gak? Idul Adha habis selesai id, wow, masing-masing pada punya tugasnya dah. Yang bagian jirat, yang bagian motong, yang bagian nyincang. Sampai berapa hari? Sampai 3 hari. Tuh kulkas sampai meledak tuh daging, bener gak? Iya. Intinya nih di bulan Ramadan kita ibadah. Akhirnya akhir Ramadan ini nih, hari-hari terakhir nih, minggu-minggu terakhir kita fokus ibadah. Ya, yang punya obyekan, ya, pengen obyekannya lancar nih. Habis selesai Syawal, dari sekarang nih, apaan yang guru-guru kasih amalin. Ya. Entah itu habis duha baca waqiah, baca tabarok, nggak usah mikirin lebaran dah, bu, nggak usah mikirin lebaran, nggak usah ngerong-ngerong lakinya. Insya Allah, ya, kan di Al-Quran dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jamin rezekinya akan datang dari mana aja. Bisa jadi laki kita pulang sholat johor nih, kan? Ketemu temen lamanya, assalamualaikum, salam. Lu dari mana? Habis dari pasar Ariyat nih. Nah, abang dari mana? Biasa dari Masjid Jami An-Nur. Habis sholat johor, lu udah sholat? Pengen sholat sih, temenin dah bang. Habis kita temenin temen kita, pulangnya digemelin. Pas dibuka merah semua. Pulang dah kayak orang, namanya orang Betawi, habis nanggokin duit jalan selagunya aja. Ketemu bininya, hai sayang, hai sayang. Kata bininya, tumben lo bang ngomongin sayang. Biasa nih lu nggak usah banyak bawel dah. Tuh, lu ke pasar Ariyat beli dah alat-alat kue apaan aja. Pasti gira nggak istri kita? Gira. Intinya apa? Kita beribadah kepada Allah. Ya namanya kita beribadah kepada Allah, Allah pun nggak akan menyia-nyiakan hambanya. Apabila kita mendapatkan ujian dari Allah, kita bersabar. Insya Allah Allah nggak akan yang namanya menyia-nyiakan hambanya. Mohon maaf Pak, nih zaman makin edan, bener gak? Apaan aja susah, betul gak? Udah nyari ke sono, kita diem didateng sendiri. Ya, kita diem nggak datang. Artinya apa? Udah kita serahin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita hanya ibadah, ikhtiar, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan redha dari Allah Subhanahu Wa Taala, digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima salat kita, menerima zakat kita, menerima puasa kita, dan keluarga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tilkan niyya wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya tutup, kita baca suratul Fatihah satu kali lagi Pak, buat saudara kita yang berada di Palestina. Kemarin orang lagi sholat dibantain atu-atu, ditodongin senjata. Nah kita sholat yang ada di sini udah enak banget, malah agak sholat. Kita doain saudara kita yang berada di negeri Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesabaran, memberikan ketabahan, memberikan keberanian agar bisa melawan Zionis Israel. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin ini aja dah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin di antara bapak-bapak nih pada nanya, ini orang siapa sih? Saya Pak baru pertama kali nih disuruh ngomong. Saya tinggal di Kalibata. Kalau orang-orang tua sini kenalnya Masjid Qurudin. Nah Masjid Qurudin tuh gak jauh daripada rumah saya. Alhamdulillah saya ngaji sama Kiai As'ad Zainuddin, saya ngalamin. Saya ngaji juga sama Kiai Hasan Azhari, ngalamin juga. Saya ngaji juga sama Kiai Ma'mun Khatib, ngalamin juga. Alhamdulillah. Nah, dan juga saya juga belajar juga Pak sama Ustadz Salim Haji Sofi, itu saya belajar. Sama Kiai Izzat saya belajar juga. Jadi yang mungkin bapak-bapak yang di sini yang belum kenal nih orang siapa sih? Saya orang dari Kalibata. Jadi kita nyambung dah silaturahim antara orang Duren 3 dengan orang Kalibata, dan juga gitu juga. Jadi kapan waktu bapak-bapak lewatin Kalibata, sebut aja dah namanya. Rumahnya Aput di mana? Orang pada kenal semua. Udah gitu aja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.